Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi, alhamdulillah Bapak Ibu partisipan, guru hebat Nusantara, kita bertemu di forum ilmiah, insya Allah membahas materi asesmen. Jadi materi asesmen ini sungguh sangat menarik karena terkait persiapan kita di tahun 2021 sebagai pengganti ujian nasional. Bapak Ibu, sebelum kita berselancar dengan materi apa dan bagaimana itu asesmen, baiklah saya perkenalkan narasumber kita malam ini. Sedikit biodata beliau saya paparkan. Insya Allah kita belajar bareng dengan Bu Dr. Haja Esther Yuminger, Master Pendidikan. Beliau Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Limboto. Alhamdulillah sekarang golongan 4B pembina tingkat 1. Pendidikan dan pelatihan setelah saya menyimak biodata beliau itu di tahun 98 sampai 2014 ada 41 item pendidikan dan pelatihan yang sudah beliau geluti. Nah, sekarang sudah 2020, berarti 6 tahun yang belakangan itu tidak sempat di list di biodata yang kemarin dikirim ke saya. Luar biasa ya. Masya Allah. Ini pun yang 41 item kalau saya baca one by one, habislah waktu webinar kita. Jadi saya singkat saja. Kemudian pertemuan ilmiah, simposium, seminar, konferensi yang Bu Haja ikuti tahun 93 sampai 2012. Itu sebanyak 35 item pertemuan, Masya Allah. Kemudian beliau selaku pemateri atau narasumber di tahun 2006 sampai 2013 itu sebanyak 12 item sudah memberikan materi sekaligus sebagai narasumber. Itu karya akademik yang beliau berhasil publish itu berupa penelitian sebanyak 14 penelitian hingga tahun 2012. Berarti ada 8 tahun belakang ini yang belum dimasukkan di biodata beliau. Karya tulis, ada karya tulis buku sebanyak 10 buah, sastra sebanyak 10, materi presentasi dan opini yang tidak bisa saya hitung one by one. Yang jelas itu sudah sangat luar biasa, menginspirasi kita semua Bapak Ibu. Penghargaan tanda jasa yang pernah diperoleh beliau di tahun 2002 sampai itu ada sebanyak 10 penghargaan diperoleh dari penghargaan dari Departemen Pendidikan Nasional, dari proyek peningkatan perpustakaan sekolah, LPMP Provinsi Gorontalo, Departemen Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Nasional, penghargaan dari Pusat Perbukuan, dari Presiden Republik Indonesia, dari Kementerian Dikbud, dan Bupati Gorontalo. Luar biasa penghargaan yang diterima oleh beliau. Ini rekapan yang saya hitung di tahun 2002 sampai 2013. Tentu ada di 7 tahun terakhir yang belum beliau masukkan di list biodata itu. Jadi terakhir setahu saya Bu Dr. Haja Esther juga merupakan fasilitator asesmen nasional untuk tingkat SMA Kabupaten Gorontalo. Untuk itu beliau hadir bersama kita, guru hebat se-Nusantara, belajar bareng terkait dengan asesmen nasional.
Setumpuk pertanyaan ada di benak saya, tentu juga ada di benak Bapak Ibu semuanya. Apa itu asesmen nasional? Apa perbedaannya dengan ujian nasional? Asesmen nasional untuk kelas berapa? Yang menjadi pesertanya siapa? Mengapa asesmen diikuti hanya sebagian siswa? Asesmen nasional diukur dalam item apa aja dan bagaimana bentuk formatnya. Untuk itu agar pertanyaan ini bisa kita terima jawabannya dengan maksimal, maka mohon Bapak Ibu guru hebat yang sudah terhubung di room sama-sama menyimak dan belajar bareng bersama Ibu Dokter. Insya Allah sekiranya ada pertanyaan pada saat Bu Dokter menyampaikan materi, Bapak Ibu bisa langsung menuliskannya di room chat sehingga nanti saya merekapnya dan insya Allah akan saya sampaikan di sesi tanya jawab. Demikian pengantar dari saya. Insya Allah 1 jam ke depan Bu Dokter menyampaikan pemaparan materinya dan insya Allah pertemuan ini manfaat dan barokah buat kita semua. Akan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka saja, kita mulai saja dan Bu Dokter disilahkan. Mari Bu Dokter. Terima kasih Ibu Rahma, saudara saya yang malam ini bisa mengantarkan kita semua pada room Siam Molek yang hari ini kita bisa webinar bersama, saling sharing dan berbagi informasi, dan tentu saja apa yang kami akan sampaikan ini belum sempurna sebagaimana yang diinginkan, dan oleh karena itu kita perlu berbagi bersama dan saling mengisi. Assalamualaikum, kami sapa Pak Ketua, Ketua IGI Gorontalo, Ibu Herlina, Sekretaris IGI, Ibu Umi juga ada, dan teman-teman pengurus IGI Provinsi Gorontalo, teman-teman guru yang ada di Provinsi Gorontalo, dan semua guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Maka untuk ke depan ini karena sudah sangat terlambat, maka kita akan mulai kegiatan kita malam ini. Yang ingin saya sampaikan dan diberikan kepada saya adalah apa dan bagaimana asesmen nasional yang saat ini lagi apa adalah saya tahu yang saya tahu saja dari Bapak dan Ibu di pusat kurikulum jadi kan kita mengerti bahwa mengapa asesmen nasional ini saat ini sedang diramu sedemikian rupa sehingga semua menjadi sebuah payung hukum yang akan memayungi asesmen nasional yang ada di Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, saya stop dulu ya, ini diulangi lagi nih share screen-nya. Mohon maaf, ini ditunggu sebentar.
Apa yang nggak bisa Ibu Rahma ya? Kenapa Bunda? Ya, ini masih loading gitu ya. Masih loading. Mau share screen ya Bun? Iya, share screen. Tapi ini kenapa begini? Tadi sudah bisa. Oke. Iya, sekarang sudah nampak Bunda. Iya, bentar. Kenapa saya mulai dari mengapa? Karena saya mulai dengan mengapa asesmen nasional. Karena ini berhubungan dengan kebijakan. Kata orang setiap kita ganti menteri, maka akan berganti juga kebijakan. Kalau mungkin tahun ini yang tidak diganti adalah kurikulumnya, mungkin menurut orang-orang itu, oh yang akan diganti adalah sistem ujian nasionalnya. Oleh karena itu, untuk memahami hal ini, supaya kita tidak terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka kita perlu tahu lebih dahulu mengapa ujian nasional itu sekarang dikembangkan menjadi asesmen nasional. Pernah kita melihat video dari Pak Menteri yang mengatakan bahwa asesmen nasional itu bukan sekedar pengganti ujian nasional. Iya ya? Bunda permisi, belum muncul PowerPoint. Oh ya, tunggu. Udah itu. Apa cuma di saya ya? Bu Herlina, kalau di layar monitor Bu Herlina, PowerPoint-nya Bu Esther Belum ada Bunda, belum muncul. Belum muncul. Iya, masih abu-abu. Iya, tadi di awal itu muncul Bunda, tapi yang sekarang enggak ada. Videonya Bunda Esther di off-kan dulu. Biar jaringan fokus di share PPT. Oke. Belum ada Bunda. Ya, kenapa nggak bisa ya? Karena laptop. Bunda, atau bisa di-share lewat grup, nanti dibantu untuk share screen? Ada sama Ibu Herlina. Sama Ibu siapa? Ibu sama Ibu Rahma ya? Ya, sama Ibu Rahma. Sama Ibu Ayo Rahma. Bunda, di-share Bunda. Sama Ibu Rahma sudah. Sebentar lagi buka WA. Ya, sebentar lagi buka WA. Bunda Esther ini dulu deskripsi dulu sambil menunggu file terbuka. Oke. Dulu. Jadi orang-orang pada bertanya kenapa pada dengan asesmen nasional kebijakan asesmen nasional pada bulan Maret itu nasional ujian sekolah pada saat itu, tapi ketika mendekati ujian nasional tiba ujian nasional pada tahun 2020 dan yang dilaksanakan adalah hanya
Lina? Ini saya juga Ya? Itu sudah ada. Muncul Bunda. Saya nggak lihat ini. Oh, hilang lagi ya. Ya, Bunda Rahma mungkin bisa dibantu share screen, Bunda. Iya, ini sambil buka WhatsApp juga. Bola dunianya masih sama Ibu Kep. Iya, sambil menunggu Bukep berhasil tampilkan file, saya juga sambil menunggu WhatsAppku muter-muter. Nanti kalau sudah terbuka normal, mau diambil bola dunianya. Jadi barengan ini berusaha tampilkan file. Muter-muter juga di WhatsApp. Ada di layar monitor. Ya, mohon maaf Bapak Ibu partisipan. Ada sedikit gangguan jaringan, jadi masih tertunda. Oh, saya kirim lewat HP ya. Bu Het, ini masuk di HP atau masuk lewat laptop? Ya, saya pakai laptop Bunda, dikirim saja di grup. Iya, sebentar, saya buka lewat HP saja. Di laptop agak loading. Bentar ya. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sementara berusaha ditampilkan file webinarnya. Bentar ya. Bunda Esther bisa sambil beri deskripsi saja, Bunda. Saya mau masuk lewat HP sambil buka filenya. Bu Esther. Ya, halo Bunda, Iya. dikirim saja filenya Bunda mana? Bu Esther. Iya, sambil Iya. proses Bu Herlina. Saya kirim ke proker 2. Saya kirim Bu Lina ya. Bu Esther. Ya. Iya Bunda, ya. Oke. Tolong di-share screen saja Ibu Erlina ya, karena sama saya nggak muncul ini. Iya, siap. Oke. Jadi, Oke, iya. menunggu Ibu Herlina, maaf ini kita lanjutkan. Bunda Rahma, tolong bola dunianya dipindahkan dulu. Iya, sebentar. Masih muter. Oke. Iya. Jadi kita apa saja ya, kita fokus saja. Saat ini kan asesmen nasional sedang disosialisasikan di mana-mana.
di provinsi, di kabupaten, di sekolah-sekolah itu secara sistematik itu harus disosialisasikan. Mengapa harus disosialisasikan? Karena karena kita semuanya, kita sebagai leader di sekolah, kita sebagai pelaku pendidikan di sekolah, kita sebagai guru di sekolah harus harus satu suara. Itu mengapa kita saat ini asesmen nasional sementara dilaksanakan oleh pemerintah. Asesmen nasional itu perlu diletakkan dalam kerangka keseluruhan sistem evaluasi pendidikan di Indonesia. Perlu diletakkan dalam kerangka keseluruhan sistem evaluasi pendidikan di Indonesia. Kita tahu bersama bahwa sistem evaluasi atau sistem pendidikan Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Sikdiknas. Ada pada pasal 57, 58, dan pasal 59. Mari kita lihat pada pasal 57. Jadi pada pasal 57, 58, 59 itu semuanya berhubungan dengan sistem evaluasi pendidikan. Pada pasal 57 ayat 1 dikatakan bahwa evaluasi itu dilakukan dalam rangka memetakan mutu pendidikan, pengendalian mutu pendidikan. Ya, terima kasih, ini sudah ada. Di slide ketiga, Bu Herlina. Oke, Bunda. Slide ketiga. Ya. Di slide ketiga. Oke, ya. Saya slideshow dulu. Ya, terima kasih ya. Slide ketiga. Oke. Yang ini ya, Bun? Ya, di sini. Oke, Jadi evaluasi dijelaskan bahwa pada pasal 57 ayat 1 itu dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi di sini saya tandai mutu pendidikan dan akuntabilitas itu. Jadi evaluasi itu pada hakikatnya untuk mengendalikan mutu pendidikan. Coba kita lihat apa yang terjadi selama ini dalam ujian nasional. Fungsi ujian nasional dimanfaatkan untuk pemerataan pendidikan, pemerataan mutu, oke. Sebagai dasar seleksi, sebagai penentu kelulusan, pembinaan dan pemberian bantuan. Nah, yang melenceng ini sebagai dasar seleksi. Sebagai dasar seleksi untuk jenjang pendidikan setelah itu, misalnya setelah SMP menjadi dasar seleksi SMP, SMP jadi dasar seleksi untuk SMA, untuk SMA sebagai dasar seleksi untuk perguruan tinggi. Sebagai penentu kelulusan, bahwa fungsi ujian nasional selama ini dimanfaatkan untuk penentu kelulusan. Nah, ini yang mungkin secara tidak langsung dipikirkan oleh para pakar-pakar pendidikan kita bahwa perlu adanya sebuah evaluasi yang tidak mendiskriminasi seperti ini. Apalagi hasil ujian nasional itu ada kategori-kategorinya kan, kita tahu semua ada kategori 10 besar nasional, 10 besar provinsi, 10 besar sekolah. Apalagi ada juga anak-anak yang ada 10 anak peraih 10 besar di tingkat nasional dan seterusnya. Kemudian ini ada distorsi fenomena seperti ada nilai sekolah lebih tinggi dari nilai ujian nasional. Nah, fenomena-fenomena ini yang muncul yang menjadikan bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Sikdiknas itu perlu diluruskan kembali. Berikutnya Ibu Lina. Kemudian pada pasal 58 dijelaskan bahwa
evaluasi hasil belajar peserta didik itu dilakukan oleh pendidik. Tujuannya untuk apa? Untuk memantau proses, untuk memantau kemajuan, perbaikan hasil. Dan ini sangat benar. Kenapa? Dengan adanya ujian sekolah. Karena yang berhak untuk memantau proses, memantau kemajuan, dan memperbaiki hasil belajar peserta didik itu adalah hanya guru. Nah, muaranya di mana? Di ujian sekolah. Kemudian pada pasal 58 ayat 2 dijelaskan bahwa evaluasi peserta didik itu dilakukan oleh lembaga mandiri. Nah, siapa lembaga yang mandiri itu? Yaitu BSNP. Nah, teman-teman, pada tahun 2020 kemarin ada dikeluarkan tentang Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 itu tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa darurat COVID itu dengan secara gamblang mengatakan bahwa ujian yang diberlakukan pada tahun 2020 yang lalu itu adalah ujian sekolah, sehingga lembaga mandiri ini atau yang selama ini mengurus tentang ujian nasional ini ditangguhkan sampai terbentuknya ujian kebijakan baru ujian nasional. Jadi pada tahun 2021, 2022, 2023 dan seterusnya itu jika ada lagi kebijakan ujian nasional yang lain pengganti ujian nasional yang saat ini kita tidak tahu lagi ya apakah BSNP itu akan bertugas kembali. Nah, kemudian pada pasal 29 pasal 59 dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, pada pasal 59 inilah merupakan dasar pelaksanaan asesmen nasional. Nah, teman-teman, para guru hebat Indonesia, dari pasal-pasal tentang evaluasi yang ada pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kita bisa mengambil benang merahnya sampai mengapa asesmen nasional ini akan diberlakukan di Indonesia. Selanjutnya, nah, ini teman-teman kesimpulannya bahwa pada pasal 57, 58, 59 tentang asesmen nasional dari pemerintah itu untuk menilai kualitas pendidikan di satuan pendidikan dan untuk bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar secara berkelanjutan. Nanti kita akan lihat secara ke depan di sharing kita malam ini seperti apa asesmen nasional yang dikatakan oleh pemerintah itu sebagai bertujuan untuk sebagai perbaikan dan meningkatkan kualitas belajar peserta didik secara berkelanjutan. Mengapa asesmen? Ya, mengapa asesmen? Mengapa bukan evaluasi? Kalau asesmen itu penilaian. Mengapa bukan evaluasi atau pengukuran? Ini istilah-istilah dalam asesmen sesuai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Karena ada beberapa dalam asesmen itu, atau dalam penilaian itu ada 3 istilah yang tentu saja fungsinya berbeda, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Oke, Bu Lina? Nah, tentu saja kalau dia berhubungan dengan pengukuran, ini yang dilakukan oleh guru, kegiatan membandingkan atau mengamati sesuatu hasil kerja sesuai dengan kriteria dan ukuran. Nah, kalau penilaian itu mengumpulkan informasi atau bukti-bukti, setelah diukur, dinilai, kemudian diambil keputusan. Diambil keputusan itulah yang namanya evaluasi. Ini adalah istilah-istilah yang ada dalam asesmen atau istilah-istilah yang ada dalam penilaian, sehingga yang menjadi
payung hukum dari istilah ini adalah asesmen. Selanjutnya, teman-teman hebat, mengapa fokus pemerintah atau Kemendikbud itu ujian nasional? Karena ujian nasional itu adalah salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar. Jadi kebijakan Merdeka Belajar itu yang telah dikeluarkan itu ada 4. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional. Yang sekarang dengan adanya asesmen nasional itu, ujian nasional itu sangat penting sekali bagi sekolah. Karena sekolah mendapat mandat dan wewenang yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Sehingga ini ujian nasional ini dipolakan menjadi asesmen nasional, dan ini yang sementara diberlakukan saat ini, sementara dirintis dan insya Allah diberlakukan mulai tahun 2021. Nah, ini RPP ini juga sudah diberlakukan, RPP 1 halaman. Kemudian sistem zonasi dalam peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru. Nah, sekarang kita berada di sini, ujian nasional yang sudah menjadi asesmen dan pelaksanaan ujian sekolah yang diberikan kewenangannya kepada sekolah. Berikut Ibu Lina. Nah, inilah posisi ujian nasional saat ini. Ini yang saya katakan tadi dengan adanya edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa COVID, kemudian dengan dihapuskannya ujian nasional pada tahun 2020 dengan alasan pandemi COVID, sehingga saat ini setelah regulasinya dikeluarkan, digodok, alhamdulillah hari ini kita sudah memulai dengan sosialisasi dan akan melaksanakan asesmen nasional. Nah, bagaimana asesmen nasional itu? Apa dan bagaimana pola pelaksanaannya? Kita lihat selanjutnya. Oke, ini hanya sebagai apa yang ada dalam edaran, ini yang isinya, salah satu isinya ini. Berikut. Nah, kita akan mulai dari sini. Apa itu asesmen nasional? Kita harus betul-betul tahu konsepnya itu seperti apa, harus tahu. Sehingga ketika kita melaksanakan ini, kita betul-betul berada pada tataran dan norma yang diinginkan oleh asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Jadi sekolah, madrasah, program kesetaraan. Apakah itu pada jenjang dasar dan jenjang menengah. Jadi dia dari SD, SMP, SMA, SMK, MA, dan program kesetaraan. Berada pada program kesetaraan yang berada pada jenjang dasar dan menengah. Sehingga mutu pendidikan yang dinilai dari hasil belajar itu ada 3. Jadi asesmen nasional itu adalah kalau dilihat dari buku adalah judulnya. Jadi di paling atas itu payungnya itu adalah asesmen nasional. Asesmen nasional itu terdiri dari 3, yaitu asesmen kompetensi minimal, atau yang sering kita sebut dengan AKM, istilah AKM sekarang itu adalah asesmen kompetensi minimal, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi ketika kita menyebut asesmen nasional, ada 3 yang di dalamnya, yaitu AKM, kemudian survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, kata yang digunakan itu adalah minimum. Kenapa? Karena tidak semua konten dalam kurikulum itu diukur dalam AKM. Tentu saja teman-teman bertanya, terus mata pelajaran kita dikemanakan? Terus setelah ini sekian banyak mata pelajaran yang diajarkan kepada
siswa kita itu untuk apa? Seperti itu pasti pertanyaannya. Jadi oleh karena itu istilah yang digunakan itu adalah kata minimum karena mengacu pada tidak semua konten dalam kurikulum itu diukur dalam AKM, hanya literasi dan numerasi. Berikut. Ya. Dan ini yang perlu kita tahu, kita menjelaskan kepada teman-teman yang lainnya. Perbedaan dari asesmen. Asesmen yang sebelumnya dan asesmen yang sekarang. Asesmen sebelumnya apa? Ujian nasional. Nah, ada beberapa poin yang membedakan antara asesmen yang 2021 dan asesmen sebelumnya. Apa yang diukur? Kalau pada ujian nasional yang diukur adalah kompetensi kurikulum semua mata pelajaran, apakah di ujian nasional atau di ujian sekolah. Jadi kompetensi kurikulum yang diukur pada mata pelajaran. Kalau ujian nasional di SMA ada 6 mata pelajaran setiap jurusan. Gitu. Terus kalau dalam AKM survei karakter dan survei lingkungan belajar yang diukur adalah AKM itu literasi dan numerasi, kemudian karakter siswa dan gambaran lingkungan belajar, survei lingkungan belajar. Target pengukuran, jadi kalau pada jenjang-jenjang kelas sebelumnya, yang diukur adalah kelas terakhir pada jenjang itu. Tapi pada asesmen sekarang tahun 2021, sasarannya adalah target yang diukur adalah kalau di SD kelas 5, di SMP kelas 8, di SMA adalah kelas 11. Kemudian moda asesmennya adalah kalau ujian nasional yang lalu masih menggunakan sistem pensil dan kertas masih bisa. Kalau misalnya ada daerah yang tidak terjangkau dengan komputer. Tetapi pada asesmen nasional ini semuanya harus pakai komputer. Kemudian metodenya adalah kalau yang ujian nasional itu setiap siswa mendapat tes, dan tes itu tentu saja berada pada standar-standar tertentu yang telah diujikan secara baku. Begitu. Tapi kalau pada asesmen nasional itu multi-stage adaptive test. Apa yang dimaksud dengan multi-stage adaptive test? Misalnya kita kan pernah iseng-iseng misalnya main game gitu ya. Main game itu kan ada level-levelnya, level 1, level 2, level 3 gitu. Misalnya kita setiap main game itu kita menang terus. Ketika kita menang tentu saja level kita makin dipertinggi. Ketika kita mentok pada satu level, tentu saja level kita tidak akan ditinggikan, tapi akan diadaptasikan pada level-level di bawahnya. Oleh karena itu ketika teman-teman melihat ada level-level pada untuk asesmen, maka itu mungkin level itu soal-soal berada pada level-level seperti itu. Kemudian jika pada ujian nasional itu setiap siswa mendapatkan satu nilai untuk dilaporkan, maka pada satuan pendidikan itu hanya diwakili oleh 45, maksimum 45 siswa, dan pelaporannya itu bukan pelaporan per individu, tapi gambaran apa yang dinilai pada satuan pendidikan itu. Oleh karena itu, fokus pelaporannya adalah untuk perbaikan pembelajaran dan peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi kalau misalnya sekarang ada istilah siswa harus bahagia, maka ini adalah salah satu dari apa yang diinginkan pada asesmen nasional. Tidak perlu adanya pengakuan kompetensi secara individu seperti yang kita telah jelaskan tadi, ada 10 besar, ada 5 besar, ada 3 besar. Itu tidak akan terjadi pada asesmen nasional. Selanjutnya,
ini masih bagaimana cara kita memiliki persepsi yang sama ya tentang asesmen yang sekarang ini diberlakukan. Asesmen yang lama itu seperti yang tadi telah kita jelaskan sebenarnya ini, tapi ini saya simpulkan seperti ini. Jadi tidak seperti cakupan kurikulum per mata pelajaran, tetapi ada 3 yang ada dalam asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Itu sebenarnya kesimpulannya. Berlaku pada siswa SD, SMP, SMA pada tataran 1 tahun sebelum masa jenjang pengakhiran di setiap jenjang sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Ini yang terjadi pada tahun 2021. Nih, materi ujian nasional. Kenapa ini diganti masih seperti yang tadi ya? Ada misalnya materi ujian nasional terlalu padat yang membuat anak-anak stres dan sebagainya. Sehingga ini sebagai alasan-alasan mengapa saat ini asesmen nasional diberlakukan sebagai pengganti ujian nasional, atau menurut katanya Pak Mas Menteri bahwa bukan sekedar pengganti. Terus Bu Lina? Lagi terus saja. Ini sudah dijelaskan tadi ini. Oke. Nah, di sini yang perlu kita kita jelaskan lebih dalam lagi fungsinya. AKM fungsinya adalah mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Targetnya, AKM itu targetnya literasi membaca dan literasi matematika. AKM ini ya, AKM. Jadi asesmen nasional ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Jadi khusus untuk AKM ada 2, yaitu literasi membaca dan literasi matematika. Mengapa? Karena ini yang paling diukur pada PISA, ini yang paling rendah. Mengapa juga hanya literasi membaca dan literasi matematika? Karena literasi membaca dan literasi matematika itu secara kontekstual sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terus mengapa survei karakter dan lingkungan belajar? Karena ini survei karakter itu berhubungan dengan bagaimana emosional peserta didik, bagaimana peserta didik itu dibelajarkan, dan bagaimana kualitas karakter peserta didik yang berada di lingkungan kita masing-masing. Ini tadi sudah ini Bu Lina, lanjutkan lagi. Ya. Ini hanya sebagai contoh mengapa literasi membaca itu dibutuhkan. Ini ditandai dengan merah. Ketika kita memberikan soal-soal PISA kepada siswa kita, maka dikatakan bahwa kelemahan kita pada literasi membaca itu adalah siswa tidak cermat membaca informasi yang ada pada footnote. Ini hanya contoh saja. Footnote itu terlewati ketika anak-anak kita membaca. Nah, Indonesia itu hanya 4,33% yang menjawab benar ketika soal seperti ini diberikan. Lanjut. Ini kalau untuk soal sains hanya menggambarkan saja ini mengapa literasi membaca dan literasi matematika yang diangkat. Lanjut. Kalau mungkin ini Ibu Rahma ini yang paling tahu kelemahan literasi matematika ini.
kemampuan mengolah informasi, mencerna permasalahan, mengidentifikasi informasi, dan sebagainya. Ini hanya 1% yang menjawab benar di soal-soal seperti ini. Oleh karena itu, literasi matematika dan literasi membaca itu diangkat di asesmen nasional. Silakan. Ya, terus lagi. Oke, silakan lagi. Ini sudah tahu ini, udah biasa. Ini soal-soal AKM, stimulusnya ada stimulusnya. Bentuk soalnya seperti ini, ada 5. Ada 5 bentuk soal AKM. Ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, singkat, dan uraian. Ada 5 soal pasti yang akan muncul pada soal asesmen nasional nanti. Pada AKM atau pada survei karakter akan ada 5 jenis soal seperti ini. Silakan. Ya. Ada lagi? Oke, kita masuk pada teknisnya. Jadi, asesmen nasional nanti yang akan diberlakukan itu akan dilakukan selama 2 hari. Kalau di SD dan madrasah yaitu 75 menit ya. Kalau untuk SMP dan SMA 90 menit. Hari pertama. Jadi, kalau SD dan SD, madrasah untuk literasi hari pertama. Kemudian hari pertama, jam pertama literasi. Jam keduanya ini survei karakter. Begitu juga untuk SMP dan SMA, bedanya di waktu. Waktu pelaksanaan untuk SMP SMA literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Sementara itu pada hari kedua masih tetap dengan durasi jam yang sama, numerasi pada hari kedua dan survei lingkungan belajar. Kemudian untuk SMP dengan SMA dengan jadwal yang sama, mata uji yang sama, tapi dibedakan dengan waktunya 9 menit dan 30 menit. Sama-sama. Jadi pada hari pertama itu literasi dan survei karakter, pada hari kedua adalah numerasi dan survei lingkungan belajar. Mungkin Ibu Bu Rahma, jika ada di tengah-tengah ini ada pertanyaan, dipersilakan saja. Karena dia akan berkembang seiring dengan pertanyaan. Nah, siapa saja nanti yang menjadi objek? Belum sebelah. Yang sebelumnya Ibu Herlina. Kita harus tahu ini ya. Siapa saja nanti yang mengikuti ujian? Jadi bukan hanya siswa yang mengikuti ujian asesmen nasional ini, tetapi juga guru dan kepala sekolah. Jadi ketika hari pertama siswa dan siswa-siswa kita mengikuti AKM tentang literasi, numerasi, maka para guru kita juga akan mengikuti. Jadi semua guru di sekolah kita, kepala sekolah seluruh Indonesia mengikuti 2 asesmen, yaitu asesmen survei lingkungan belajar, kepala sekolah dan guru yang mengikuti. Sementara itu, siswa mengikuti semuanya. Jadi siswa mengikuti literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tapi kepala sekolah dan guru hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan di tengah-tengah belajar kita ini, mungkin bisa dipersilakan Ibu Rahma. Selanjutnya, ini saya memberikan slide ini untuk mendorong para guru bagaimana cara memberikan literasi ini pada kita integrasikan dalam pembelajaran kita.
Ya, Ibu Rama disilakan jika ada yang perlu didiskusikan atau seperti apa, nanti akan berkembang. Jadi guru-guru di sekolah bisa menggunakan bahan-bahan yang untuk meningkatkan literasi numerasi dan dalam pembelajaran itu yang perlu didorong oleh setiap guru itu, yaitu ketika kita mengajarkan bahan-bahan pembelajaran kita, maka tolong dilatih anak-anak dengan menemukan artikel, hasil survei, serta data-data yang menjelaskan fenomena tersebut terjadi. Jadi perbanyaklah pembelajaran kita dengan pembelajaran yang berhubungan dengan artikel-artikel, kajian sektor usaha, kemudian kajian yang berimbas dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, dalam membelajarkan anak-anak, melatih anak-anak dalam sisa-sisa waktu ini, maka kuncinya adalah untuk literasi membaca, ditugaskan anak-anak itu untuk menentukan kata kunci yang efektif pada survei-survei dalam artikel. Kemudian menentukan artikel yang relevan, merangkumnya, menyimpulkan, kemudian latih anak-anak bagaimana mengevaluasi artikel tersebut, apakah dapat dipercaya atau tidak. Kemudian untuk numerasi, melatih anak-anak untuk memahami data, mengaktualisasikan data, apakah itu ada imbasnya secara positif atau negatif. Bernalar dan menjustifikasi sektor-sektor yang berimbas dengan sektor-sektor yang terimbas dengan data-data tersebut. Itu sebenarnya yang perlu kita tekankan dalam survei, baca, dan numerasi. Nah, di terakhir itu akan terjadi hasil dari AKM. Sekolah akan menerima hasil AKM dengan beberapa kategori. Ada kategori yang perlu diintervensi khusus, ada kategori dasar, ada kategori cakep, dan ada kategori mahir. Kategori-kategori ini yang akan diterima oleh guru-guru, oleh sekolah, sehingga sekolah dapat mengambil kebijakan pada program-program mana, pada literasi membaca dan literasi numerik yang perlu didorong kepada para siswa nanti. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Rahma. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih saya aturkan pada pemateri kita malam ini yang luar biasa semangat berbaginya. Saya sebut nama beliau, Bunda Haja Esther Winger, dan alhamdulillah menyimak pemaparan yang sangat detail, memberi kami pencerahan step by step. Untuk itu lebih memahami secara totalitas, kita butuh sesi tanya jawab, dan untuk itu saya persilakan kepada Bapak Ibu partisipan yang alhamdulillah terhubung di webinar malam ini sebanyak 18 guru hebat. Ini sudah ada yang raise hand, Bu Femi Bunga. Saya saya jadikan dulu ke panelis biar Bu Femi bisa aktifkan mikrofonnya. Silakan Bu Femi aktifkan mikrofon dan bertanya langsung pada Bu narasumber. Terima kasih. Halo. Iya, terima kasih. Silakan. Suara saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti suara saya terdengarkan.
Terima kasih atas pencerahannya tentang AKM, persiapan penggantinya ujian nasional. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah hasilnya itu nantinya seperti ujian nasional dalam bentuk ijazah ataukah tidak? Karena ini kan namanya pengganti ujian nasional. Jadi masyarakat umum, orang tua siswa dan kita semua tahu bahwa anggapan ujian nasional itu sudah ditiadakan. Nah, dengan adanya AKM atau AN ini namanya pengganti, berarti bukannya ditiadakan lagi ujian nasional. Nah, itu pengertian yang akan kami jelaskan kepada orang tua siswa nantinya di saat penerimaan raport nanti. Bagaimana, apa dan bagaimana AKM itu yang tadinya kita libatkan hanya 5 orang siswa dan siswanya kenapa hanya kelas 8 bukannya kelas 9 sebagai siswa ujian persiapan ujian. Jadi yang akan saya tanyakan juga, apakah nanti hasil atau input daripada feedback daripada AKM ini ada hasil atau nilai seperti ujian nasional, ada raportnya begitu atau tidak seperti ujian nasional itu. Dan terima kasih, insya Allah nanti materinya ini bisa dikirimkan kepada kami dalam bentuk PDF untuk kami pelajari lagi, Ibu. Jadi sementara itu dulu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Bu Femi. Ini adalah pertanyaan yang bagus karena pasti teknis ini yang akan ditanyakan oleh teman-teman di sekolah. Yang pertama, raport atau ijazah. Ya, yang perlu kita pahami bahwa satu, asesmen nasional itu tidak mengukur siswa secara individual, bukan untuk mengukur siswa, tapi adalah mengukur mutu pendidikan di sekolah. Jadi 45 orang siswa itu nanti dipilih secara acak oleh direktorat masing-masing. Jadi ketika ini teman-teman pasti sudah ada ya, mungkin ada yang mengedarkan buku-buku yang berisi, oh ini latihan asesmen. Kemudian siswanya digodok bagaimana berlatih soal-soal asesmen yang ada di buku-buku yang ditawarkan itu. Pasti sudah ada para penerbit yang menawarkan atau mungkin secara online atau apa itu ditawarkan prabayar atau apa. Ini loh yang soal asesmen yang harus kita ini supaya kita sukses dengan asesmen nasional. Bukan tidak boleh, tapi yang perlu kita tindak lanjuti adalah bagaimana cara guru semua mata pelajaran itu, bukan hanya guru bahasa Indonesia dan guru matematika, bagaimana cara dia memperbaiki cara mengajarnya supaya anak-anak itu benar-benar literat dengan semua mata pelajaran. Oleh karena itu kalau ditanya bagaimana raportnya, bagaimana kami akan mempertanggungjawabkan kepada orang tua, ada yang lain di asesmen, siswa yang lain tidak. Jadi tidak akan ada raport. Tidak akan ada raport untuk setiap orang. Karena lulus atau tidaknya siswa itu bukan ditentukan oleh asesmen nasional, tapi ditentukan oleh ujian nasional seperti yang saya jelaskan di atas pada pasal 58 itu, bahwa evaluasi hasil belajar anak itu ditentukan oleh guru. Di mana penentuannya? Melalui ulangan harian, melalui ujian semester, melalui ujian sekolah pada akhir pembelajaran. Jadi lulus
atau tidaknya siswa itu bukan ditentukan oleh asesmen nasional, tetapi ditentukan oleh ujian sekolah di sekolah masing-masing. Nah, raportnya seperti apa? Nanti sekolah itu akan menerima hasil asesmen nasional itu secara bulat, bukan hasil dari 1 orang atau 2 orang dari 45 orang itu. Hasilnya akan seperti ini, misalnya literasi, coba Ibu Lina tayangkan slide terakhir. Bu Lina, Bu Herlina. Iya Bun, sementara. Slide terakhir, ada yang warna-warna itu. Yang ini ya? Bukan. Terakhir. Ah, ini. Oke, ini. Yang ini ya? Ya, ini hasilnya hanya seperti ini. Hasilnya ini perlu intervensi khusus, dasar, cakep, mahir. Hanya seperti ini. Tidak ada misalnya ada 45 orang anak-anak kita. Si Herlina literasinya 55, tidak seperti itu. Jadi ini adalah hasil yang diperoleh oleh sekolah itu yang diwakili oleh anak-anak kita sebanyak 45 orang atau sebanyak 35 orang di tingkat SD. Ya, anak-anak kita itu siapa? Kita tidak bisa prediksi sekarang siapa yang akan mengikuti asesmen ini. Apakah nanti semua 1 hari, ataukah dia 1 minggu sebelum jadwal asesmen, kita tidak tahu. Karena itu akan ditentukan secara acak oleh pemerintah, oleh direktorat masing-masing berdasarkan data Dapodikmen kita. Di Dapodikmen itu kan sudah lengkap. Status ekonomi sosialnya sudah lengkap. Jadi akan ditentukan secara acak. Laporannya ke sekolah hanya seperti ini. Kemudian ditanyakan, mengapa hanya siswa kelas 8 di SMP? Atau mengapa hanya siswa kelas 11 di SMA? Mengapa? Jawabannya adalah karena siswa-siswa itu yang sudah mengalami proses pembelajaran selama 1 tahun di sekolah itu. Mereka sudah mengalami dan sudah bergaul dalam lingkungan itu selama 1 tahun di sekolah itu. Nah, hasilnya pasti akan menjadi database, data awal untuk bagaimana penanganan literasi, numerik, dan karakter siswa di kelas selanjutnya, yaitu di kelas 9 di SMP atau di kelas 12 di SMA. Jadi sekali lagi, jangan khawatir ya. Oh, anak-anak akan kita latih, berikan treatment, latihan-latihan untuk soal-soal asesmen. Tidak perlu. Kalau kita mengajarkan dengan sistem abad 21, kompetensi abad 21, pasti kita yakin anak-anak kita bisa. Kecerdasan abad 21 itu apa? Yaitu critical thinking, kolaborasi, komunikatif, kooperatif, kreatif. Itu kan 4 kecerdasan di abad 21. Dan tentu saja latihan-latihan ini akan bisa menghasilkan anak-anak yang kreatif, yang numerasinya, literasinya akan bagus, survei karakternya pasti akan bagus, dan jika lingkungan belajar itu akan mendukung, pasti ini akan bisa menghasilkan asesmen yang bagus. Jangan khawatir, tidak akan ada level sekolah, kategori sekolah tidak akan ada, siswa paling 10 besar atau level-level sekolah tidak akan ada seperti itu. Begitu Ibu Femi. Mudah-mudahan ini jawaban saya bisa memuaskan, dan insya Allah jika ada yang bisa kami sharing lagi, silahkan saja. Terima kasih Bu Rahma. Oke, terima kasih Bunda Esther. Alhamdulillah
pertanyaan Bu Femi sudah terjawab. Mohon respon dari Bu Femi. Apakah ada tanggapan balik atau sudah cukup? Bu Femi, disilakan. Saya beri kesempatan untuk menanggapi. Iya, makasih. Mohon maaf saya mau tanya lagi. Berarti mata pelajaran lain juga ini akan masuk pada AKM nantinya atau memang cuma dua literasi dan numerik? Karena kemarin itu heboh-heboh sampai ada beberapa teman terus terang ibu memaksa kita harus buat soal asesmen yang bersifat asesmen. Dan saya juga belum mendapat pencerahan yang begitu dalam bagaimana soal yang asesmen yang kita didesak untuk buat soal asesmen, maksudnya yang disebut AKM ini. Setelah saya melihat ini dan mendengar penjelasannya Ibu dengan kenyataan yang ada, berarti nantinya yang ini kan kemarin cuma sosialisasi itu pun hanya sehari untuk Provinsi Gorontalo, itu hanya bahasa Indonesia sama matematika, menunjukkan bahwa kita harus materi literasi dan numerik. Dalam arti mata pelajaran lain seperti yang penjelasannya Ibu, IPA, kemudian bahasa Inggris, sudah tidak masuk dalam asesmen AKM ini, Bu? Iya. Bu Rahma, saya langsung jawab ya. Silakan Bunda. Itulah yang dikatakan oleh Pak Menteri. Asesmen nasional itu bukan hanya sekedar pengganti ujian nasional. Jadi asesmen ini bukan untuk menguji KD-KD per mata pelajaran. Jadi itu yang harus kita jelaskan kepada teman-teman. Tidak ada asesmen khusus bahasa Indonesia, tidak ada. Tidak ada asesmen khusus matematika, tidak ada. Tidak ada asesmen khusus PPKN. Tidak ada asesmen mata pelajaran fisika, tidak ada. Tapi semua konten, semua mata pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak kita itu akan menjadi konten atau isi dari asesmen nasional. Apakah itu literasi membaca, apakah literasi numerik, ya. Jadi tidak ada, kalau misalnya sekarang latihan membuat soal asesmen, itu saya tidak tahu itu dari mana kabarnya. Terus nanti akan seperti ujian nasional, siswa dilatih untuk mengerjakan soal-soal asesmen itu, tidak tahu juga sampai seperti itu bagaimana. Terus guru-guru mata pelajaran itu pasti was-was, apalagi guru-guru bahasa Indonesia dan guru-guru matematika. Itu was-was, takut, karena akan terfokus pada dua mata pelajaran itu, bukan seperti itu. Jadi, kalau toh misalnya melatihkan, ada soal-soal, ada banyak soal-soal di laman GTK, banyak. Itu resmi itu. Mungkin kita melatihkan kepada anak-anak bagaimana cara membacanya, berliterat, cara dia membaca menggunakan antara kecepatan matanya dengan kecepatan otak berpikirnya, itu dilatih secara bersamaan dengan dia membaca semua informasi yang ada di situ dan tujuannya apa. Itu kan. Misalnya ini, coba Ibu Herlina, saya minta tolong, ada soal literasi di situ. Di atas Bunda ya? Iya. Ini ya? Bukan. Di soal yang ini, susu. Oh, ini. Kayak ini. Oke. Ini kan kalau dibaca
susu adalah makanan pertama yang diterima mamalia muda dalam hidupnya. Penting bagi kesehatan mamalia muda bahwa nutrisi dalam susu yang mereka minum sama dengan yang ada pada susu ibunya. Tabel. Terus ada tabel begini kan? Terus ada beberapa legenda dalam cerita tentang bayi yang dibesarkan oleh serigala yang minum susu. Nah, sekarang kalau kita lihat soal seperti ini, antara mata pelajaran, konten pada mata pelajaran kimia masuk di sini. Konten mata pelajaran kimia, mata pelajaran matematika, ini ada hitungan-hitungan persen-persen, dan mata pelajaran biologi masuk di sini karena ada nutrisi. Jadi jika anak-anak itu kompeten pada mata-mata pelajaran yang kita sudah ajarkan, dan mereka ketemu dengan soal-soal yang seperti ini, mereka akan gampang sekali berliterasi dengan ini. Karena apa? Kontennya mereka sudah kenal. Ya kan? Jadi ada hubungan saja antara mata pelajaran yang diajarkan dengan isi atau konten dari soal-soal asesmen. Apakah itu asesmen untuk atau apa? Literasi untuk membaca maupun untuk matematika. Jadi ada gunanya lah begitu. Ada gunanya lah apa mata-mata pelajaran. Jadi bagi siswa kelas 8 yang akan menjadi konten untuk asesmen nasionalnya atau literasi membaca dan literasi menulis matematikanya adalah konten-konten mata pelajaran di kelas sebelumnya, di kelas 7. Bagi siswa kelas 11 tentu saja kompetensi-kompetensi yang masuk pada asesmen literasi membaca dan literasi matematika adalah konten-konten mata pelajaran sebelumnya. Jadi sekali lagi Ibu, jangan khawatir, jangan gegah menghadapi asesmen ini. Cuma bagaimana latihlah anak-anak, bagaimana mereka bisa berliterasi, mengenal materi-materi pelajaran yang dia sudah pelajari dan bagaimana dia bisa meningkatkan cara membaca teks. Itu yang paling penting. Meningkatkan cara membaca teks. Seperti yang tadi di atas kan, siswa-siswa Indonesia itu jarang memperhatikan membaca footnote dalam sebuah literasi. Itu yang paling penting. Itu Ibu Femi, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Bu Haja. Bu Femi. Bu Halo, Femi, apakah sudah cukup Bu Femi? Ya, alhamdulillah saya sudah mendapat pencerahan sehingga nanti besok-besok kita dengan sesama teman atau sesama guru dengan orang tua siswa bisa menjelaskan bedanya UN. Jadi jawaban dari Bu langsung Insya Allah menjadi bekal kita bagaimana menanggapi atau menjawab pertanyaan dari orang tua siswa nanti. Iya. Saya nanti minta itu materinya, Bu. Pertanyaan berikutnya dari ini juga ada yang raise hand, tapi belum raise hand dari Pak. Dari Pak Sono ini mungkin ada raise hand. Ini di room chat Bu Haja, pertanyaan dari Pak Mukafik, berapa lama waktunya guru dan kepala sekolah mengerjakan survei lingkungan belajar? Oh iya, saya langsung jawab ya, ini tidak terbaca di chat saya, ya Allah.
tidak terbaca di chat saya. Berapa lama guru dengan kepala sekolah mengerjakan survei lingkungan belajar? Jadi untuk guru dan kepala sekolah itu tidak ada ketetapan harus mengerjakan di suatu tempat ya, karena diberikan waktu 2 minggu untuk guru dan kepala sekolah mengerjakan, apakah melalui handphone, yang penting terkoneksi dengan signal aja, ada pulsa datanya, terkoneksi dengan signalnya, jadi diberikan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan soal-soal atau instrumen yang terdapat pada survei lingkungan belajar. Jadi beda ya dengan siswa. Kalau dengan siswa ada jam-jamnya 75 menit, 90 menit. Kalau guru dengan kepala sekolah begitu. Itu pas. Silakan. Oh iya, ini jaringan saya agak tersendat-sendat. Dari pertanyaan berikutnya dari Pak Sono Aditya. Pak Sono ini ada mengaktifkan raise hand. Pak Sono, sebentar, saya aktifkan dulu. Pak Sono Aditya. Iya, Pak Sono, disilakan menyampaikan langsung ke Bu pemateri. Pak Sono. Pak Sono, disilahkan. Diaktifkan mikrofonnya, Pak Sono. Bentar. Ya apa ya? Ada salah. Mana? Halo? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan gini, karena saya dari SMK ini, Bu. Memang udah ini ya, AKM ini kan ini semua dari materi ya, semua mapel ya, semua mapel mata pelajaran seluruhnya. Ini gimana kalau di SMK ini, Bu? Karena SMK itu kan ada mapel produktif ya. Mapel produktif ini kan saya termasuk di kesehatan ya. Mapel-mapelnya produktif itu nanti soalnya itu nanti menyakup gimana atau langsung? Kalau soalnya ini dari satuan pendidikannya atau dari pusat Bu nantinya itu? Dan yang kedua, kalau dari pusat itu bagaimana caranya ini ya, mapelnya itu loh Bu, bisa untuk menyakup semua, karena saya yang di SMK maksudnya, bukan kan kalau yang dicontohkan tadi kan kalau di SMP atau di SMA kan udah mencakup semua. Terus bagaimana kalau di SMK gitu Bu? Makasih Bu. Iya, disilakan. Ya, terima kasih Pak Sono. Ya. Terus terang kebetulan saya mengikuti TOT fasilitator asesmen nasional ini pada Direktorat Pembinaan SMA. Tetapi pada hakikatnya kita sebenarnya satu sumber, yaitu dari Balitbang, dari Pak Toto, gitu, sebagai dirjen dari Balitbang. Yang jelas, untuk apapun mata pelajarannya, itu adalah hak sekolah untuk mengujinya. Jadi kalau yang berbau-bau mata pelajaran, apakah itu produktif, apakah itu adaptif yang ada di SMA, SMK, yang berbau mata pelajaran itu semuanya sekolah yang berhak, yang berkewenangan mengujinya, memberikan nilai, karena disitulah sekolah berkewenangan untuk menentukan lulus atau tidaknya siswa. Yang pertama. Yang kedua, yang mungkin rancu ya pada kita ini, asesmen itu karena kita masih pikiran kita terbawa dengan ujian nasional, padahal sebenarnya ini asesmen bukan ujian nasional. Karena apa? Asesmen nasional ini diberikan bukan di kelas terakhir. Jadi kita itu agak kacau karena itu. Jadi asesmen nasional itu diberikan pada kelas sebelum dia naik ke kelas 12. Jadi pada kelas 11,
pada kelas 8, pada kelas 5. Jadi tidak akan ada hubungan dia dengan mengakhiri jenjang di sekolah tersebut. Nah, untuk menentukan lulus atau tidaknya, itu ada yang Bapak katakan tadi, mata-mata pelajaran itu berfungsi sekali itu. Jadi kalau dikatakan siapa yang akan mengeluarkan soalnya, kalau untuk soal mata pelajaran tentu saja sekolah yang akan mengeluarkannya, sekolah yang akan membuatnya, sekolah yang akan menilainya, sekolah yang akan mengukurnya. Nah, asesmen nasional siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah pemerintah, pusat asesmen dan pembelajaran. Itu yang akan mengeluarkan. Jadi mungkin ini juga yang perlu kita harus pahami bersama. Yang pertama adalah asesmen nasional bukan menilai mata pelajaran. Tidak ada mata pelajaran dalam asesmen nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, target perlakuan untuk asesmen nasional itu adalah bukan di kelas terakhir, sehingga dia bukan untuk sebagai seleksi atau untuk menentukan kelulusan, bukan. Tapi diberikan di kelas 11 atau kelas 8 atau kelas 5, sehingga tidak ada hubungan dengan lulus atau tidaknya. Tidak ada hubungan nanti dengan orang tua. Nanti kalau anaknya tidak lulus asesmen bagaimana? Tidak ada hubungan. Gitu. Untuk soalnya, soal yang kita laksanakan pada mata pelajaran kita masing-masing, kita yang berkewenang, sekolah yang berkewenang. Karena itu berhubungan dengan penetapan lulus tidaknya siswa pada jenjang sekolah tersebut. Jadi itu jawaban saya, Pak. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Iya, baik Pak Sono. Oke. Ya, Ibu. Ya. Sudah cukup Pak Sono. Sudah. Oke, intinya itu, Bu. Intinya Bu Esther, AKM itu nanti yang mengeluarkan semua dari pusat, Ibu ya? Iya. Oke. Iya, Ibu. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Pak Sono. Oke. Iya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang berada di ruang attendee itu sebanyak 15 partisipan. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau masih mau ganjal terkait asesmen nasional yang sedang kita geluti. Di room chat saya lihat belum ada pertanyaan Bunda. Raisen juga belum ada yang aktifkan raisennya. Jadi sambil menunggu pertanyaan teman-teman, sekarang pukul 20.47, mungkin masih diberi waktu sampai pukul 10 ya, karena tadi molor sedikit dari jam tayang sebenarnya. Iya. Oke Bapak Ibu, disilakan jika ada yang ingin disampaikan secara langsung, aktifkan raise hand-nya. Iya, kalau Pak Sono sudah cukup, tolong turunkan tangannya. Sudah Ibu. Iya, raise hand-nya di ini. Siap. Iya, sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Saya bertanya sedikit, boleh Bunda? Boleh. Alhamdulillah. Ini menyimak pemaparan tadi kan asesmen nasional itu diujikan di tahun depan itu insya Allah pada 3 poin. AKM, survei karakter, sama mapelnya. Yang diujikan di 3 poin itu, bukan di mapelnya. Begitu Bunda ya? Ya, begitu. Iya. Nah, sekarang di sekolah SMK 1 itu, untuk evaluasi belajar ganjil, kita diminta dalam bentuk format
AKM. Nah, berarti kalau kita guru mapel diminta AKM untuk efabelnya, berarti kita mikirnya mengacu pada KD. Karena diminta per guru mapel. Kalau kita mengacu di KD, nah itu kita agak kelabakan. Kelabakannya itu pada saat kita menyusun AKM, tidak semua KD support untuk bentuk soal AKM. Misalnya KD penyajian data, namanya materi statistik. Nah, itu referensi stimulusnya banyak, mudah diakses. Kalau untuk data statistik, karena memang itu di AKM itu kebanyakan data semua, stimulusnya banyak tersedia, tapi ada banyak juga KD-KD yang untuk referensi stimulus itu hampir-hampir tidak ada kalau mau diakses lewat browsing. Nah, itu kendalanya. Jadi kalau memang kita guru mapel diminta efabel dalam format AKM, ini cara di asesmen nasional itu diujikan mengabaikan mapel, mengacu pada 3 poin. Nah, ini yang belum saya temukan ininya, liniernya. Kemudian stimulus. AKM itu kan selalu identik dengan awalnya itu diberi stimulus dulu. Nah, stimulus ini kan kalau kembali lagi pertanyaan yang pertama, kalau AKM diminta dari guru mapel, kita berarti beranjak dari KD. Nah, kendalanya di tadi itu, KD itu tidak semua support, tidak semua bisa kita temukan dengan mudah referensi stimulusnya di berbagai sumber. Nah, kalau begini Bunda, kalau misalnya AKM ini kan tujuannya untuk pemetaan mutu pendidikan. Nah, ketika AKM sudah dilaksanakan, kemudian terdeteksi bahwa sekolah ABCD mutu pendidikannya di bawah, terutama AKM-nya, literasi dan numerasinya di bawah. Itu apakah ada follow up dari pemerintah? Jangan saja seperti yang saya khawatirkan seperti UN, ketika diujikan dan nilai NEM sangat hampir tidak ada follow up-nya. Yang ada follow up mandiri dari guru-guru itu sendiri, mereka update terus secara mandiri. Tetapi dari program pemerintah untuk mengupdate kemampuan guru-guru antara lewat akun PKB itu hampir-hampir minim. Bahkan saya mencari mengakses rapot di SIM PKB sampai sekarang saya hubungi beberapa akses yang ada hubungannya dengan akun PKB itu sampai sekarang belum terpenuhi. Jadi saya berharap kalau memang ini asesmen nasional ada tujuannya untuk pemetaan mutu pendidikan, saya berharap ada follow up. Jadi Bunda narasumber sebagai fasilitator asesmen, saya minta dimediasi untuk disuarakan. Jangan cuma sampai di mengukur saja, tetapi tidak ada follow up. Demikian Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab dari pertanyaan yang kedua. Untuk mendeteksi mutu pendidikan, terus apa yang akan diberikan oleh pemerintah ketika itu terdeteksi? Sebenarnya asesmen nasional itu bukan hanya pemerintah yang berkepentingan, tetapi sekolah itu dibantu dengan asesmen. Berbagai macam bantuan yang telah dikucurkan oleh pemerintah itu, maka pada hakikatnya sekolah itu mengukur dirinya sendiri dari asesmen ini, dari hasil asesmen ini, kebijakan apa yang akan diambil oleh sekolah. Karena hasil asesmen ini pada hakikatnya mengevaluasi kinerja sekolah dan sekaligus memberikan informasi kepada sekolah kepada siapa? Kepada guru
pada batas-batas mana kualitas proses pembelajaran itu berlaku. Itu yang pertama kalau yang ada di AKM, karena AKM itu kan kognitifnya di situ. Nah, pada saat kita diukur dengan cara survei belajar, survei karakter, maka apakah siswa yang berada di sekitar kita ini selama 1 tahun, kan di kelas 8, di kelas 11, berarti sudah berada, siswa itu sudah ada 1 tahun dengan tengah-tengah kita. Apakah siswa itu karakternya itu sudah berada pada profil pemuda Pancasila? Apa profil pemuda Pancasila itu? Karena arahnya itu hasil dari survei karakter itu tercerminnya pemuda Pancasila pada sekolah itu, bukan pada pribadi anak-anak yang ikut asesmen itu. Yang mana? Misalnya bagaimana mereka memiliki loyalitas, memiliki jiwa gotong royong. Sebenarnya itu ada pada karakter. Gitu. Itu sebenarnya yang diukur dan membantu sekolah jika berada pada tataran yang tadi, tataran apa ya, merah-merah ini, tataran perlu diintervensi khusus, maka sekolah mengintervensi pada di mana intervensi khusus itu, misalnya pada numerasinya pada literasi membacanya atau pada survei karakternya. Itu yang sebenarnya akhir muara dari AKM itu di situ. Jadi bukan hanya pemerintah yang berkepentingan, tapi sekolah dan guru pun berkepentingan. Jika misalnya dipertanyakan, nanti disuarakan bahwa jangan sampai hanya sampai mengukur saja, pemerintah pun perlu untuk mengintervensi hasil dari pengukuran AKM ini. Ya tentu saja, saya yakin pemerintah memiliki kepentingan di sini. Karena apa? Hasil visa kita itu membaca dan matematika itu sangat rendah pada poin-poin yang telah dijelaskan tadi. Jadi pertanyaan kedua Ibu Rahma itu, saya yakin pemerintah akan mengintervensi itu, tetapi sekolah pun perlu mengintervensi secara mandiri. Guru-guru perlu mengintervensi secara mandiri hasil dari asesmen nasional nantinya. Kemudian di sekolah disuruh guru-guru membuat soal-soal semester yang berbasis AKM. Sebenarnya Bu Rahma bukan hanya di sekolah Ibu Rahma yang saya temui begitu. Tapi kalau menurut saya yang perlu diintervensi, dibentuk sekarang ini adalah bagaimana pembelajaran kita itu memiliki 4C. 4C itu apa? Yaitu harus berbasis critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Itu masuk dalam pembelajaran kita. Sehingga ketika guru mengajar, bahan-bahan yang diperoleh itu akan bahan yang untuk konten untuk pembelajarannya itu, dia bukan hanya misalnya diketahui, bukan hafalan. Kalau matematika kan waktu saya masih SD, SMP, saya ingat diketahui, ditanya, terus penyelesaiannya panjang sekali, ya kan? Tetapi bahan-bahannya itu kontekstual, berbasis teks, dan berhubungan dengan apa yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi yang ditanya pada matematika itu, misalnya ditanya bla bla bla, diketahui bla bla bla, ditanya bla bla bla, dibuatkan wacananya. Nah, wacana itu pasti dia bisa, anak-anak kalau dilatih dengan wacana-wacana itu, mereka akan literat akhirnya begitu. Jadi saya
tidak menganjurkan ya, tidak menganjurkan guru-guru untuk membuat soal berbasis AKM karena nantinya guru-guru sendiri yang akan bingung. Dia bingung menentukan KD dan KD itu nanti dihubungkan dengan konsep-konsep yang ada pada literasi numerik dan literasi membaca. Tetapi bagaimana caranya pembelajaran itulah yang nantinya akan dibawa ke sana. Ibu Rahma, nanti setelah ini akan diberlakukan lagi AKM kelas. AKM kelas itu bukan bagaimana cara membuat soal-soal ujian semester yang mirip-mirip soal AKM, tapi bagaimana pembelajaran di kelas itu memiliki dan mengimplementasikan kecerdasan abad 21. Begitu. Jadi pertanyaan Ibu Rahma, bagaimana stimulusnya? Karena stimulusnya itu panjang sekali. Stimulusnya harus menarik. Stimulusnya harus kontekstual dan stimulusnya itu harus ada numerik dan literasi di dalamnya dan kontennya harus berbasis mata pelajaran. Begitu. Jadi gitu Ibu Rahma jawaban saya. Karena saya pun saat ini tidak mewajibkan guru saya untuk membuat soal berbasis AKM atau soal AKM, soal untuk semester yang AKM saya tidak mewajibkan. Saya juga tidak mewajibkan guru-guru untuk membeli buku-buku yang terbitan sekarang yang sudah diedarkan ke sekolah-sekolah itu yang katanya soal-soal latihan AKM. Saya tidak mewajibkan itu. Begitu Bu Rahma. Iya, baik. Terima kasih Bunda. Jadi ini kayak buah si malakama ya. Jadi kalau misalnya di Efable itu, jadi saya menyikapi begini, ketika kita dimintakan format soal AKM di Efable, saya it's okay aja. Karena apa? Nanti di asesmen nasional yang diujikan AKM. Jadi anak-anak memang harus dibiasakan dari pembelajaran dievaluasi belajar semester itu mereka dibiasakan dengan soal-soal literasi numerasi. Jadi saya oke saja deh biar nanti ketika sampel yang dipilih untuk AN nanti itu mereka sudah tidak kaget lagi. Nah cuma itu ketika dimintakan di masing-masing guru mapel itu kendalanya di KD-KD yang referensi stimulusnya tidak tersedia di sumber-sumber yang sudah di browsing. Tetapi kalau KD-KD tertentu itu stimulus sangat mudah ditemukan di laman web. Itu saja Bunda. Jadi intinya tadi kan bilangnya tidak mewajibkan ke guru-gurunya Bu Esther, tetapi kan tidak mewajibkan itu artinya ini ya tidak ada instruksi bahwa saya ingin tahu apakah ada ketentuan dari pusat lewat fasilitator atau lewat Dignas terkait AKM itu diberikan di setiap Efable masing-masing jenjang. Iya, Bu Rahma, saya jawab ya. Itu tidak ada. Tidak ada seperti itu karena begini ya. Jika anak itu kompeten pada mata pelajarannya, jika anak itu literat, dia akan cepat menjawab soal AKM. Karena soal AKM itu tidak ada kisi-kisinya, tidak ada indikatornya. Baru bagaimana kita mau buat soal di mana evaluasi belajar, ya kan? Saya tidak
tidak sekalipun saya menyinggung teman-teman buat soal semester berbasis AKM ya, tidak. Karena apa? Saya tahu bahwa itu akan membingungkan guru-guru. Kenapa? Karena begini, coba Ibu siapa? Ibu Rahma buka di slide saya komponen AKM. Buka. Ibu Herlina masih ada? Nah, buka komponen AKM. Komponen AKM di atas. Ya, ini. Oke, coba kita lihat ini. Ya kan? Kontennya pada numerasi itu adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Ini kan bisa termuat pada KD manapun, iya kan? Bu Rahma? Oke, siap menyimak. Ya kan? Ini. Bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Misalnya saya pengajar mata pelajaran PKN. Ya kan? Saya pengajar mata pelajaran PKN. Bagaimana cara saya menilai KD atau menghubungkan KD saya dengan data dan ketidakpastian? Harus. Kan tidak semua KD mata pelajaran saya, misalnya saya mata pelajaran PKN, harus ada data dan ketidakpastian. Kalau ini di kontennya. Ya kan? Tapi kalau misalnya bilangan boleh saja. Ya kan? Misalnya PKN siswa di wacananya itu tentang PKN tapi ada bilangan-bilangannya. Bisa saja seperti itu. Mungkin yang dimaui oleh pengambil kebijakan di setiap sekolah yang ingin supaya menerapkan soal-soal AKM ini, guru-guru diminta soal AKM itu karena mereka ingin membiasakan siswanya menjawab soal-soal AKM itu mungkin keinginan dari pimpinan. Tapi jika itu soal-soal siswa itu dibiasakan literat pada mata pelajaran masing-masing, meskipun tidak dilatih dengan soal-soal AKM, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Kenapa? Takutnya begini, siswa yang kita sudah latih AKM, nanti mereka tidak akan belajar mata pelajaran itu. Mereka sudah belajar AKM saja. Nah, ini nanti akan lebih tidak baik lagi. Gitu. Jadi mulai sekarang kita harus menyampaikan kepada anak-anak bahwa antara AKM dengan mata pelajaran itu mata pelajaran itu adalah penentu mereka di sini. Dan di mata pelajaran itu mereka diajarkan bagaimana caranya supaya terkoneksi dengan soal-soal yang AKM. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Yang kedua yang kita sampaikan kepada anak-anak, siapapun nanti yang akan terpilih sebagai sampel dari AKM, itu tidak apa-apa. Karena itu adalah sampel yang sesuai dengan pilihan direktorat masing-masing, dilihat dari status sosial ekonomi. Nah, kembali lagi ke Ibu Rahma. Kalau misalnya seperti itu, maka tolong ini diminta dipahami oleh semua guru mata pelajaran. Dalam pembelajarannya dihubungkan dengan konten, proses kognitif, dan konteks. Ini yang dihubungkan. Bukan membuat soal-soal seperti ini, kemudian KD-KD-nya disesuaikan dengan ini.
Atau mungkin Ibu Rahma ada pengalaman untuk membuat itu. Begitu. Silakan Ibu Rahma, saya hanya seperti itu jawaban saya. Baik Bunda, terima kasih. Cuman iya, alhamdulillah paham. Jadi makanya ini di komponen AKM ini yang ditampilkan di slide sekarang. Itu kemarin waktu bikin format soal kisi-kisi dan kartu soal AKM, itu yang di-share oleh kurikulum format yang tidak matching dengan AKM. Sehingga yang harusnya soal sudah selesai cuman kurang dari 1 hari, ini sampai berhari-hari belum selesai. Karena apa? Masih harus pelajari memaknai bagaimana ini AKM yang sebetulnya, yang sebenarnya. Iya, terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Satu lagi Bu Rahma, yang perlu dijelaskan begini. Mata pelajaran adalah tujuan mata pelajaran adalah untuk mensukseskan KD. Iya kan? Nah, iya, benar. KD itu deskripsi dari KD itu tergambar pada indikator pencapaian, ya kan? Nah, indikator pencapaian itulah yang akan digambarkan pada indikator soal. Artinya kalau kita tarik benang merahnya, jika KD tercapai, jika indikator tercapai. Indikator tercapai itu tergambar pada indikator-indikator soal. Jadi itu harus ada benang merah. Nah, akan tidak bisa matching jika seluruh mata pelajaran itu akan dihubungkan dengan AKM. Maksudnya harus membuat soal yang berbasis AKM itu yang saya tidak berpikir bagaimana. Tetapi kalau mata pelajaran itu adalah untuk mengukur anak itu kompeten pada mata pelajaran itu. Kalau asesmen nasional itu muaranya jelas. Muaranya adalah untuk mengukur sekolah, bukan mengukur individu anak. Kalau mata pelajaran mengukur individu anak. Kalau asesmen nasional itu sekolah yang diukurnya. Untuk mengambil kebijakan program sekolah itu akan memperbaiki jika AKM-nya itu ada hasilnya. Jadi semestinya menurut saya yang diperbaiki itu adalah cara mengajar, proses mengajar. Bukan membuat soalnya. Membuat soalnya bukan itu, tapi proses mengajarnya. Itu Bu Rahma. Oke Bunda, terima kasih. Jadi kesimpulannya asesmen nasional itu mengukur sekolahnya dan mata pelajaran mengukur siswanya. Iya, mengukur individunya. Iya. Jadi dalam hal ini yang perlu kita tinjau kembali adalah sistem bagaimana kita membelajarkan anak. Apakah sudah mengacu pada pembelajaran 4.0 atau belum? Iya, yaitu kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang itu aja ya, Bunda. Iya, itu yang harus ditonjolkan. Dan mungkin itu garis merah kita hari ini pada diskusi ini mungkin itu. Karena itu yang dalam sesi ini yang ditanyakan terus yang itu. Karena kebingungan itu. Iya. Sudah mulai ada titik terangnya, alhamdulillah. Dengan memperbaiki, dengan meninjau kembali sistem pembelajaran, bagaimana kita membelajarkan anak, apakah mengacu pada pembelajaran 4.0 atau tidak, itu tentu akan lebih melatih anak-anak bagaimana mereka menghadapi AKM nanti. Begitu aja ya. Iya, betul. Iya, saya sangat yakin ketika anak-anak sudah familiar dengan metode belajar 4.0 yaitu kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, itu akan lebih mengasah mereka untuk AKM nanti. Iya, benar. Terima kasih aja. Terima kasih. Iya, baik Bapak Ibu, ini saya melihat di room chat belum ada yang melontarkan, mengirim pertanyaan, juga belum ada yang mengaktifkan raise hand-nya.
saya ingatkan Bapak Ibu, ada presensi webinar malam ini. Saya sudah share di room chat. Silakan Bapak Ibu sambil menyimak, tolong diisi presensinya untuk Bapak Ibu yang ada di attendee dengan yang ada di panelis. Tolong diisi presensinya Bapak Ibu, sehingga nanti kami punya data untuk menerbitkan sertifikat Bapak Ibu sebagai reward kami atas kehadiran dan semangat Bapak Ibu di room webinar. Cuman nanti sertifikat itu belum langsung otomatis terbit. Kami masih sesuaikan dengan sikon kami, dengan agenda-agenda kami. Tetapi sudah menjadi schedule kami bahwa partisipan webinar di setiap tayang ini sudah sampai dengan edisi ke-12, ke-13, insya Allah tetap akan kami persembahkan sertifikat sebagai reward dari kami, pengurus IG Provinsi Gorontalo. Disilakan Bapak Ibu, raise hand-nya diaktifkan, atau dari panelis, disilakan. Di panelis ada Pak Ketua, ada Bu Bendahara, ada Ibu Sekretaris. Oke. Oh iya. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya Bapak Ibu. Ini saya kirimkan link untuk Bapak Ibu bisa mengakses materi dan rekaman webinar. Saya kirimkan ke room attendee. Tetapi di link ini Bapak Ibu belum terisi file materi sama file rekamannya. Nanti kalau saya isikan itu otomatis akan terupdate di link yang sudah saya share di room attendee ini. Tetapi saat ini belum ya Bapak Ibu. Saya masih mau proses dulu, kemudian saya masukkan ke file blog saya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, tidak ada di room chat, tidak ada juga yang raise hand, kita sama-sama akhiri. Ini masih bertahan dengan jumlah partisipan 19, luar biasa semangatnya. Alhamdulillah. Saya persilakan Bu narasumber, Bu Haja Ekster, untuk closing statement sebagai penutup dari webinar kita malam ini. Disilakan Bunda. Para guru hebat yang hari ini masih bersama-sama dengan kami, terima kasih sudah hadir, sudah berbagi demi Indonesia kita yang tercinta ini untuk tetap meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia kita yang tercinta ini. Dan kita sebagai guru yang berada garda paling depan dalam sistem pendidikan nasional ini, tentu saja kita akan tetap meningkatkan mutu pendidikan kita, terutama dalam sistem evaluasi yang saat ini sedang diperbaiki dan dikembalikan kewenangannya kepada kita para guru. Dengan adanya asesmen nasional ini, maka sangat terasa sekali bahwa peran kita sebagai guru sangat dihargai oleh pemerintah. Karena kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pengelola pembelajaran di kelas, kita mengetahui bagaimana anak-anak bersama kita, bagaimana kompetensi anak-anak, bagaimana anak-anak itu kita kolaborasi, dan anak-anak itu kita berikan penguatan sehingga kompetensi kognitif, kompetensi keterampilan mereka dan afektif mereka bisa kita ketahui bersama, dan kitalah sebagai pejuang dan pendidik yang harus bisa menentukan apakah anak itu kompeten dan berhasil di mata pelajaran kita di sekolah kita melalui dikembalikannya kewenangan ujian nasional di tangan kita. Asesmen nasional yang saat ini sedang dikembangkan dan diperbaharui terus oleh pemerintah, kita sambut dengan sangat baik karena asesmen nasional itu tidak memvonis sekolah
tidak mengkategorikan sekolah, tidak mengkategorikan siswa siswa yang pintar, mana yang tidak pintar, tetapi membantu sekolah dalam rangka meningkatkan mutu sekolah masing-masing, mengevaluasi sekolah kita masing-masing, dan mensupport sekolah kita dan guru-guru di sekolah agar dapat berbuat semakin baik, baik sebagai guru mata pelajaran maupun sebagai guru yang mendidik anak-anak kita dan masa depan anak-anak kita, termasuk masa depan bangsa kita, berada di tangan kita dalam sistem evaluasi saat ini yang sangat luar biasa dikembangkan oleh pemerintah. Kita sambut dengan sangat biasa. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rahma yang hari ini sudah memfasilitasi kami dengan roomnya, kepada pengurus IGI Provinsi Gorontalo, Pak Ketua, Sekretaris Bendahara, dan para guru-guru hebat yang hadir pada saat ini. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Dr. Haja Esther yang sudah bersedia berkenan hadir bersama berbagi pelajarkan guru-guru yang terhubung di room webinar. Tentunya guru-guru yang terhubung ini adalah guru-guru pilihan dan terpilih untuk menyimak belajar bersama bareng Bu Dr. Terkait dengan materi. Alhamdulillah kurang lebih 2 jam kita bersama di room webinar dan sangat mencerahkan apa yang sudah kami terima dari penyampaian materi sekaligus sesi tanya jawab. Pada intinya bahwa asesmen nasional adalah mengukur berapa besar ketercapaian mutu sekolahnya, dan mata pelajaran adalah mengukur ketercapaian kompeten siswanya individu. Dan pada akhirnya dikembalikan bagaimana sistem kita dalam membelajarkan siswa kita, apakah sudah mengacu pada pembelajaran 4.0 abad 21 atau belum. Dan saya menyimpulkan bahwa pembelajaran abad 21 4.0 itu sebetulnya dari menyimak pencerahan dari Bu narasumber, saya menarik kesimpulan bahwa pembelajaran 4.0 itu akan lebih mengasah siswa bagaimana mereka nanti menghadapi soal-soal KKM. Oke, terima kasih Bunda. Ya, alhamdulillah dapat pencerahan malam ini, dan terima kasih saya aturkan kepada Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang terhubung di room webinar, kepada pengurus IGI Provinsi Gorontalo, saya sebut Pak Ketua, Pak Iwan Abram Sarihi, Bu Herlina Ohi, sekaligus Bu pemateri yang juga Wakil Ketua IGI Provinsi Gorontalo. Semoga pertemuan di forum ilmiah ini benar-benar memberi manfaat dan barokah buat kita semua. Dan akhir kata, mari sama-sama kita menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbikum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop dulu rekaman.